you, why you always in the mood? Walk around like you're brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video Ayo Belajar IPA. Video ini merupakan bagian kedua dari video belajar IPA yang membahas materi tentang listrik statis. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada video kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang medan listrik, kemudian potensial dan energi listrik, dan penerapan listrik statis dalam kehidupan, dan yang terakhir nanti hewan penghasil listrik dan penerapan listrik statis dalam teknologi. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, listrik statis bagian 1. Baiklah, medan listrik. Jadi medan listrik itu apa sih? Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Jadi medan listrik itu daerah, ya, area atau daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Daerah di sekitar muatan. Ya. Medan listrik digambarkan dengan garis-garis medan listrik seperti gambar ini. Sebenarnya garis ini tidak ada, cuman ini digambarkan berupa garis khayal. Ya, ini garis khayal yang kira-kira menunjukkan keberadaan medan listrik. Ya, medan listrik. Garis khayal ini dibuat ya, di mana garis medan listrik keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Sekali lagi, garis khayal ini dibuat keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Jadi kalau kita gambarkan lagi, pada muatan positif, garis gaya medan listrik keluar dari muatan positif, keluar. Ya, arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif dan masuk menuju muatan negatif. Jadi panahnya menuju muatan negatif. Ya. Masuk atau menuju atau ke dalam, ya, menunjukkan bahwasanya itu adalah muatan negatif. Bagaimana cara kita mengetahui besar medan listrik sebuah muatan? Nah, ya, ada sebuah muatan. Ya, contoh ini muatan Q plus 6 atau memiliki muatan positif sebanyak 6 buah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui berapa medan listrik pada titik A? Ya, bagaimana caranya kita mengetahui kekuatan medan listrik pada titik A? Nah, caranya dengan menempatkan sebuah muatan uji coba, yaitu Q0 pada titik A tersebut. Ini Q0 ditempatkan pada titik A. Ya. Nih, untuk mengetahui besar medan listrik di titik A, tempatkan sebuah muatan uji coba di titik A. Dalam hal ini Q0. Maka karena ini Q0 juga bermuatan positif, sementara Q juga bermuatan positif, maka muatan Q0 ini akan memperoleh gaya tolak. Ya, memperoleh gaya tolak dari muatan Q. Nah, besarnya gaya tolak itu sesuai dengan hukum Coulomb atau gaya Coulomb sama dengan F sama dengan K kali Q1 kali Q0 dibagi R kuadrat. K ini konstanta, Q ini muatan Q yang mau kita uji, Q0 ini muatan uji coba, sementara R itu jarak antara Q dan Q0.
Maka kuat medan listrik di titik K tersebut adalah seperti ini. E itu kuat medan listrik. Kuat medan listrik itu adalah gaya listrik atau gaya kolom dibagi dengan besar muatan uji coba. Besar muatan uji coba atau Q0. Nah, karena gaya kolom F itu adalah K kali Q besar kali Q0 dibagi R kuadrat, ya, dibagi lagi Q0. Nah, ini ada Q0, ini ada Q0 atau muatan uji coba. Jadi ini bisa saling menghilangkan, ya. Maka hasil akhirnya kuat medan listrik adalah K dikali Q besar atau muatan Q yang mau diuji dibagi jarak, ya, kuadrat jarak tempat yang mau diuji kuat medan listriknya. Di mana keterangannya E itu adalah medan listrik, satuannya nanti ya adalah Newton per kolom. F ini gaya kolom, satuannya Newton. Q besar muatan listrik kolom, ini yang mau diuji. R jarak dari muatan, jadi jarak yang mau diuji, ya, jarak yang mau diukur kuat medan listriknya dari Q yang muatan yang mau diukur. Contoh, ya, biar lebih pahamnya kita lihat contoh soal. Kata soal, gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 kolom, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Di sini kita lihat, ya, muatan A dengan muatan B itu perbandingannya sangat jauh. Muatan A 10 pangkat min 6, sementara muatan B 10 pangkat min 12, berarti sekitar 1 per sejutanya. 1 per sejutanya. Baik, kita lihat soal ini. Pertama, gaya kolom. Gaya kolom dilambangkan dengan F. Besarnya berapa? 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Maka kita tulis, ketahui besar gaya kolom sama dengan F sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Terus, nah ini muatan A. Muatan A, berarti muatan Q, berarti QA. Besarnya 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Maka kita tulis besar muatan A, atau boleh kita tulis Q besar, sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Terus muatan uji coba atau muatan uji B, ya. Muatan uji B besarnya 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Maka bisa kita tulis besar muatan B atau muatan uji coba atau Q0 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Nah, ditanya besar medan listrik di titik B. Berarti E pada titik B. Kita tulis EB. Ya. Jawabnya EB sama dengan E. Karena tadi kita sudah bahas E itu sama dengan F dibagi Q0. Jadi untuk menentukan kuat medan listrik, variabel yang kita butuhkan adalah F gaya kolom, Q muatan uji coba. Jadi Q besar ini tidak kita pakai atau tidak kita perlukan. Atau boleh juga dengan cara E sama dengan K, ya, kali Q besar dibagi R kuadrat. Ini kalau kita ketahui, konstantanya diketahui, muatan Q-nya juga diketahui, jarak antara tempat yang diujinya juga diketahui. Sementara dari soal yang kita ketahui adalah 3 hal ini. Yang pertama gaya, yang kedua Q besar, muatan, ya. Kedua, yang ketiga Q0 atau muatan uji coba. Nah, kita lihat dari 2 rumus ini, maka yang bisa kita pakai adalah ini. E sama dengan F dibagi Q0.
maka kita pakai E atau kuat medan listrik sama dengan gaya dibagi besar muatan uji coba. Ini E sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 kolom dibagi 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Nah, 4 dan 4 bisa kita bagi menghasilkan 1. Maka nanti ya ini secara besarnya 4 kali 10 pangkat min 4 bagi 10 pangkat min 12. Ini lupa sedikit min 4-nya ya. Min 4-nya. Maka sama dengan 4 dibagi 4 1. 10 pangkat 4 ini 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 12 pindah ke atas, maka pangkat minnya hilang. Jadi 10 pangkat 12 sama dengan 10 pangkat min 4. Ini karena nggak ada tanda min berarti sama dengan positif. Maka 10 pangkat min 4 ditambah 12. Hasilnya 10 pangkat 8 Newton per kolom. Jadi besarnya medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji coba Q0 pada titik B ya adalah sebesar 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nih, besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah sebesar 10 pangkat 8 Newton per kolom. Ini yang dirasakan oleh muatan B. Baik, kita teruskan. Materi berikutnya tentang beda potensial dan energi listrik. Nah, ini kamu lihat gambar ini. Ini adalah sebuah gambar petir ya. Ya. Ini ketika petir menyambar difotokan. Nah, penelitian tentang petir ini pernah dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Benjamin Franklin. Benjamin Franklin itu hidup dari tahun 1706 sampai 1790. Nah, berdasarkan hasil penyelidikannya, maka Benjamin Franklin mengambil kesimpulan bahwa petir itu adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif. Sekali lagi, perpindahan muatan negatif antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Jadi muatan negatif, lecutan atau loncatan muatan negatif antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Makanya kita sering lihat di atas langit ketika hujan itu kilatan-kilatan cahaya, berarti itu petirnya terjadi antara awan dan awan atau loncatan elektronnya terjadi antara awan dan awan. Dan kadang-kadang kita lihat ada petir yang menyambar ke arah bumi. Maka itu berarti terjadi perpindahan elektron dari awan ke bumi. Ya. Dan perpindahan elektron ini atau muatan negatif ini terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar ya. Jadi beda potensialnya harus sangat besar baru bisa terjadi petir. Jadi beda potensial yang sangat besar itu bisa antara dua buah awan atau antara awan dengan bumi. Jadi kenapa terjadi petir? Ya karena ada beda potensial yang sangat besar antara awan dengan awan atau antara awan dengan bumi. Nah, sehingga ketika adanya beda potensial yang sangat besar itu terjadi lompatan muatan listrik secara besar-besaran, maka kelihatanlah seperti kilatan cahaya. Sehingga disebutnya petir atau kilat. Nah, pada kejadian petir tadi dikatakan bahwasanya petir itu bisa terjadi jika ada beda potensial yang sangat besar. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghitung beda potensial listrik? Sehingga kita tahu beda potensial listrik itu sangat besar atau kecil. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan. Jadi berapa besar energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik, maka itu dikatakan sebagai beda potensial
listrik. Sekali lagi, berapa besar energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik? Itulah yang disebut dengan beda potensial listrik. Nah, secara matematis bisa kita tulis delta V atau beda potensial, delta V ini beda potensial, sama dengan W, energi yang diperlukan, dibagi Q, jumlah muatan yang dipindahkan. Nah, ini penjelasan keterangannya. Delta V beda potensial listrik, satuannya volt, W energi listrik, satuannya joule, Q muatan listrik, satuannya coulomb. Contoh, ya, contoh soal. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 coulomb, ya. Nah, kita lihat dari soal. Yang bisa kita ambil atau yang bisa kita ketahui dari soal, yang pertama, energi sebesar 60 joule. Energi, nah ini di atas energi W. Maka bisa kita tulis energi lambangnya W sama dengan 60 joule. Terus muatan sebesar 20 coulomb, muatan. Nah, Q, muatan listrik itu Q. Nah, kita tulis muatan lambangnya Q besarnya 20 coulomb. Ya, ditanyanya beda potensial atau delta V. Maka beda potensial delta V atau lebih sering juga ditulis sama dengan V besar sama dengan energi dibagi besar muatan. Maka energi besarnya W itu besarnya 60 joule ditulis di atas 60 joule. Q besarnya 20 coulomb ditulis di bawah 20 coulomb. 60 dibagi 20 hasilnya 3 joule dibagi coulomb adalah volt. Jadi satuan beda potensial itu adalah volt, ya. Jadi beda potensialnya sebesar 3 volt. Baik. Contoh soal yang kedua. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. 1,5 volt. Beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapakah besar energi yang diperlukan baterai jika digunakan untuk memindahkan muatan sebanyak 40 coulomb? Nah, kita tulis yang diketahui, yang bisa kita ambil informasi dari soal ini. Yang pertama apa? Beda potensial sebesar 1,5 volt. Beda potensial dituliskan dengan delta V atau boleh juga ditulis dengan V besar. Besarnya itu sebesar 1,5 volt. Terus muatan sebanyak 40 coulomb. Muatan lambangnya Q besarnya 40 coulomb. Ditanyanya besar energi. Besar energi tadi dilambangkan dengan W. Besar energi sama dengan W. Nah, untuk menjawabnya kita lihat persamaan matematis yang tadi, di mana delta V sama dengan W dibagi Q. Nah, dari soal kita tahu delta V ini ada nilainya, Q ada nilainya, yang ditanya itu W. Maka untuk mempermudah rumus ini bisa kita ubah. Jadi W sama dengan, W sama dengan delta V atau V, Q-nya pindah ke sebelah kiri atas, kali Q. Jadi energi itu adalah beta potensial dikali besarnya muatan. Maka jawabannya W sama dengan beda potensial atau V dikali dengan Q sama dengan 1,5 volt kali 40 coulomb sama dengan 60 volt coulomb. Volt coulomb itu sama dengan joule, jadi 60 joule. Baik, kita teruskan. Nah, penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kelistrikan pada sel saraf pada manusia, ya.
sel saraf manusia. Tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls sinyal pada sel saraf. Ya, impuls itu sinyal pada sel saraf. Kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut biolistrik. Bio itu hidup, listrik. Jadi listrik pada tubuh makhluk hidup. Tubuh makhluk hidup. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya tegangan atau beda potensial pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik di rumah tangga. Jadi kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Ion itu ada ion kalium, K+, ada ion natrium, Na-. Ya. Jadi bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Itu yang perlu kita pahami dulu. Jadi listrik pada tubuh manusia beda dengan listrik yang kita gunakan sehari-hari, atau listrik PLN atau listrik pada baterai. Jadi listrik pada tubuh itu berkaitan dengan komposisi ion. Nah, bagaimana cara sel saraf mengantarkan impuls? Nah, ini kita gambarkan. Ini sebuah sel saraf, ya, sel saraf. Nah, kita kotak, kita ambil sedikit bagian kotaknya seperti ini. Nah, ini digambarkan seperti ini, ya. Digambarkan yang kecil ini digambarkan lagi, diperbesarnya seperti ini yang ada di atas, ya. Nah, ini sel saraf manusia, ini sel saraf. Nah, pada sel saraf ini yang kita potong sedikit ini, ternyata di dalamnya itu ada ion-ion. Ada ion natrium positif, ada ion Cl negatif, ada ion K positif. Nah, di dalam sel saraf itu bagian dalamnya disebut dengan ini disebutnya akson, ini bagian dalam akson, dan ini bagian luar akson. Nanti ada membran sel saraf. Nah, ini sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel. Di dalam dan di luar terjadi pertukaran ion. Nah, ini ion Na positif ada di luar, ion Cl- dan ion K positif ada di dalam. Nah, ketika terjadi pertukaran ini, maka sel saraf menghantarkan impuls. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Jadi pertukaran ion di dalam tubuh manusia itu terjadi karena ada rangsangan yang cukup kuat. Nah, saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na plus melingkupi bagian luar membran sel. Nah, ini nih yang Bapak jelaskan tadi. Jadi di luar Na+. Luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif. Karena yang di luarnya positif, maka dikatakan bagian luarnya bermuatan positif. Dan membran sel bagian dalam Cl- bermuatan listrik negatif. Nah, ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perjelas bagian sel saraf dan fungsinya dalam menghantarkan listrik, ya. Dan fungsinya dalam menghantarkan listrik. Nah, ini gambar sel saraf. Kita lihat di sini ada dendrit, ada inti sel nukleus, ada badan sel, ada mielin atau selapisan kulit, ada akson atau neurit, ada nodus Renfier. Ini dendrit. Dendrit fungsinya itu menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Jadi dendrit ini menerima impuls diteruskan ke badan sel. Badan sel, ini badan sel. Badan sel meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Nah, badan sel meneruskan impuls dari
dari dendrit ke akson atau ke neurit. Akson atau neurit meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain, atau ke sel otot, atau ke sel kelenjar. Nah, pada bonggol sinaptik terjadi proses sinapsis, yaitu ada komunikasi antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya, atau antara sel saraf dengan sel otot menggunakan neurotransmitter, ya. Jadi komunikasi yang terjadi antara sel saraf dengan sel saraf, atau sel saraf dengan sel otot, atau sel saraf dengan sel kelenjar itu menggunakan neurotransmitter, ya. Neurotransmitter. Terus mielin, ya, ini mielin, cells 1 mielin. Fungsi mielin ini dalam mengantarkan impuls adalah mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Jadi fungsi mielin itu mempercepat impuls saraf, ya. Terus ada nodus Rhenfir. Nodus Rhenfir adalah tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran selnya. Jadi ini nodus Rhenfir. Di sini terjadi tarik-menarik muatan listrik di membran sel. Baik. Nah, kamu bisa lihat ini gambar. Ini gambar ini mengandaikan atau menyamakan, ya. Menyamakan kabel listrik dengan berkas sel saraf. Di mana di sini digambarkan, nah, kawat tembaga itu merupakan badan sel, sementara plastik atau isolatornya merupakan selubung mielin. Nah, ini berkas sel saraf bisa disamakan dengan berkas kabel listrik, di mana kawat tembaga itu sama dengan badan sel saraf, sementara plastik atau isolator disamakan dengan selubung mielin, ya, selubung mielin. Baik. Nah, ini arah antaran impuls. Nah, mielin itu ada dua, ya. Akson itu ada dua. Ada akson tidak bermielin, ini yang atas. Ada akson bermielin, ini yang di bawah. Akson tidak bermielin, ini akson bermielin. Nah, pada akson tidak bermielin, hantaran arus listrik dapat terjadi sepanjang aksonnya. Ini K, ya, bisa mengalir. Impuls itu bisa terus mengalir, ya, sepanjang akson. Sementara pada akson bermielin, kita lihat K itu loncat-loncat. Nah, loncat dari nodus Rhenfir 1 ke nodus Rhenfir berikutnya. Nah, pada akson berselubung mielin, beda potensial terjadi di daerah akson yang tidak diselubungi mielin atau di daerah yang disebut nodus Rhenfir. Jadi bedanya kalau yang tidak bermielin itu impuls bisa terjadi sepanjang akson, ya, beda potensialnya. Sementara yang bermielin itu pada nodus Rhenfir. Baik, kita teruskan. Bagian terakhir, hewan penghasil listrik dan nanti pemanfaatan teknologi listrik statis dalam teknologi. Hewan-hewan penghasil listrik. Yang pertama ada ikan belalai gajah, bentuknya seperti ini. Nah, ini, ya, di bawahnya ekornya seperti ini. Nah, pada ikan belalai gajah ini dilengkapi organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplaks pada bagian ekor. Ya, di bagian ekornya ini. Pada bagian ekor ikan belalai gajah ini ada sel elektroplaks, di mana sel elektroplaks ini mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Kemudian hewan penghasil, ya, sedikit. Sel elektroplak merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian
keluar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Jadi dalam ada negatif, di luar ada positif. Nah, ketika dia nanti diganggu, maka akan mengalir muatan ini, muatan positif. Dari dalam itu akan mengalir keluar. Nah, tuh. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi. Ketika dia diganggu, dia akan berkontraksi sehingga muncul arus listrik. Jadi arus listrik pada ikan belalai gajah akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi. Berikutnya, ikan pari listrik. Gambarnya seperti ini, ikan pari. Ya, ini gambarnya. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari, ya, kedua sisi kepalanya mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. 220 volt itu beda potensial yang sangat tinggi, hampir sama dengan listrik yang kita gunakan sehari-hari di rumah atau di rumah tangga. Hewan yang menghasilkan listrik berikutnya itu hiu kepala martil. Ya, hiu kepala martil. Ini fotonya, gambarnya seperti ini. Kepalanya kayak martil atau kayak palu. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor. Ya, elektroreseptor itu penerima. Jadi elektro itu listrik, jadi penerima listrik. Nah, ya. Jadi hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsangan listrik. Nah, dikatakan hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. 0,5 miliar volt. Nah, rangsangan listrik itu digunakan untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai dengan medan magnet bumi. Sekali lagi, ya, kemampuan menerima rangsang listrik itu digunakan untuk mengetahui letak mangsa, menghindari keberadaan predator, dan mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai dengan medan magnet. Berikutnya, echidna. Echidna, hewan seperti apa? Echidna. Ya, echidna itu kalau tidak salah seperti landak. Ya, iya, seperti landak. Ini seperti landak, ada duri-durinya. Echidna memiliki moncong memanjang. Jadi moncongnya ini nih, moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga dalam kurung mangsa. Jadi echidna ini makanannya adalah serangga dan moncongnya ini mampu mengirimkan sinyal-sinyal listrik. Elektroreseptor echidna, elektroreseptor itu penerima sinyal listrik terus-menerus dibasahi. Nah, kenapa dibasahi? Agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Hewan berikutnya yang mampu menghasilkan listrik adalah belut listrik. Nah, ini bentuknya, gambarnya seperti ini. Belut listrik. Ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dikatakan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Kejutan itu maksudnya mampu mengirimkan arus listrik tanpa berhenti selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Jadi kalau belut listrik ini disetrumkan kepada manusia bisa menyebabkan kematian karena dia mampu menyetrum selama 1 jam. Hewan berikutnya lele listrik. Ya, lele. Lele air tawar. Lele ini hidupnya di air tawar, berasal dari perairan tropis di Afrika. Memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt, lebih besar daripada listrik
yang kita gunakan sehari-hari. Nah, besarnya energi yang dihasilkan itu bisa hampir setara dengan listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Ini dari mana datanya? Berarti ini biasanya hasil dari penelitian atau percobaan. Baik. Yang terakhir, penggunaan listrik statis. Penggunaan listrik statis dalam teknologi. Pertama, digunakan pada pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Nah, ini asap pabrik. Ya, asap pabrik. Cerobong asap pabrik. Nah, digambarkan seperti ini mekanisme kerjanya, ya. Asap kotor masuk ke sini lewat kepada kawat ini. Kawat ini punya pemberat. Nah, ini pengendap elektrostatis. Ini pengendap elektrostatis itu per ini ya, per dan ini plat. Berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Bagaimana cara kerjanya? Nah, ini asap atau yang masuk ini. Sebelum itu, komponen utama dari pengendap elektrostatis ini adalah yang pertama kawat bermuatan negatif. Ini kawat bermuatan negatif. Kemudian plat logam bermuatan positif. Kawat bermuatan negatif, plat logam bermuatan positif. Nah, asap yang masuk membawa debu-debu atau abu-abu. Abu ini, pada asap kotor melewati kawat, partikel abunya akan bermuatan negatif. Karena dia bermuatan negatif, maka akan tertarik oleh plat logam ke bawah, ya, pemberat plat logam. Negatif tertarik oleh positif, plat logamnya bermuatan positif, maka partikel abu yang bermuatan negatif tadi tertarik oleh plat logam. Plat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel abu sehingga terkumpul di bawah dan membentuk jelaga sehingga mudah dibersihkan, ya. Jadi pada cerobong asap itu ada pengendap elektrostatis yang komponen utamanya ada kawat bermuatan negatif dan plat logam bermuatan positif. Pemanfaatan listrik statis pada teknologi berikutnya itu pada kita lihat nih, orang lagi ngecat mobil, ya. Cat mobil. Butiran cat ketika keluar bergesekan dengan mulut pipa akan bermuatan listrik. Ya. Bermuatan listrik. Nah, dengan membuat ini bagian mobil yang akan dicat diberi muatan yang berlawanan dengan butiran cat yang keluar, maka cat akan tertarik ke badan mobil, ya. Nah, apakah ini positif atau negatif? Itu harus diuji dulu. Tapi kira-kira prinsip kerjanya seperti itu. Jadi butiran cat yang keluar dari mulut pipa semprot itu akan bermuatan listrik, dan badan mobil yang mau dicat itu juga diberi muatan listrik yang berlawanan sehingga nanti catnya akan tertarik dan menempel pada bagian mobil yang mau dicat. Berikutnya, mesin fotokopi. Nah, ini gambar mesin fotokopi. Nah, pada bagian mana? Pada mesin fotokopi yang memanfaatkan listrik statis. Jadi pada bagian toner, ya. Pada bagian toner atau tempat bubuk hitam halus. Tonernya sengaja dibuat bermuatan negatif. Jadi pada mesin fotokopi, tonernya sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Makanya tinta hitamnya mudah nempel ke kertas. Demikianlah video pembelajaran tentang listrik statis ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, jangan lupa ya
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.